Bagaimana jadinya jika tanpa sengaja kita melihat pembunuhan di depan mata kita? Berusaha membantu atau hanya diam lalu pergi? Tapi jika kita pergi, hal itu akan terus menghantui kita. Sebaliknya, jika kita membantu, justru nyawa kitalah taruhannya. Dan inilah The Witness. Sebuah mobil berhenti di SPBU dan mengisi bahan bakarnya. Sang petugas mendengar suara aneh di bagasi mobil itu. Sang sopir yang sadar pun mengeraskan radionya. Ternyata ada seorang wanita terikat di bagasi mobil. Selesai mengisi bahan bakar, mobil itu menuju ke sebuah hutan. Tampak laki-laki tadi sedang menggali tanah. Di bagasi, wanita itu berusaha melepaskan ikatannya. Saat pria itu membuka bagasinya, wanita itu menyerangnya lalu kabur. Scene beralih ke seorang pria bernama Han San-hun yang merupakan seorang pengacara. Di malam itu, Han mentraktir teman-temannya karena dia baru saja membeli sebuah apartemen baru. Selesai acara, Han malah terlalu mabuk. Kembali ke wanita yang tadi yang mencoba terus berlari menjauh dari pria itu. Bingung harus kemana, jadi dia terus berlari menjauh. Sampai dia melihat sebuah apartemen di depannya. Jadi dia menuju ke sana. Dia terus berlari sambil berteriak meminta tolong. Sementara Han yang baru saja sampai di apartemennya malah mengagetkan seorang wanita di lift. Wanita itu kaget karena dia mendengar suara jeritan. Tapi Han di sini tidak mendengar apapun. Wanita itu pun turun di lantai 4, sementara apartemen Han di lantai 6. Ketika sampai di apartemennya, dia melihat anak dan istrinya yang sudah tertidur lelap. Han yang masih belum bisa tidur mencoba bersantai dulu, tapi tiba-tiba dia mendengar suara jeritan. Mencoba memeriksa sumber suara itu dari balkon. Di parkiran, dia melihat wanita yang tadi dikejar. Pria itu memukul wanita itu dengan palu yang dia bawa. Han panik dan mencoba menghubungi polisi. Tapi tiba-tiba lampu apartemen Han menyala. Istrinya terbangun karena dia ingin minum. Han yang panik langsung mematikan lampu itu. Dan hal itu dilihat pria pembunuh tadi. Pelan-pelan Han mencoba mengintip memastikan pria itu masih ada di sana atau tidak. Pria itu masih ada di sana terus menatap apartemen Han. Lalu mencoba menghitung lantai berapa apartemen tersebut. Lalu pria itu mendekati apartemen Han. Han langsung panik, dia mengambil tongkat baseball dan berjaga di pintu. Tiba-tiba ada suara benda jatuh dari balik pintu. Han mencoba melihatnya yang ternyata hanya sebuah koran. Tapi tiba-tiba dia diserang seorang pria. Ternyata itu semua cuma mimpi. Jam menunjukkan jam 4 pagi. Han masih bingung dengan apa yang dia lihat. Dia menjadi saksi pembunuhan dan si pembunuh tahu tempat tinggalnya. Sementara itu, wanita yang tadi tersadar. Dia berusaha menghubungi polisi, tapi pria tadi dengan cepat menutup teleponnya. Pria itu dengan beringas menghantamkan palunya berkali-kali ke wanita tersebut. Esok harinya, Han masih berdiri di balkon, melihat banyak sekali polisi di TKP. Istrinya yang penasaran mencoba turun dan melihatnya, tapi Han melarangnya. Sebelum pergi, Han berpesan ke istrinya untuk menjemput anaknya sepulang sekolah, lalu segera kembali ke apartemen. Rasa takut masih menghantuinya untuk pergi bekerja. Di lobi apartemen, dia dikagetkan dengan seorang anak berkebutuhan khusus bernama Kola. Kesehariannya membantu neneknya mengumpulkan kertas bekas untuk dijual kembali. Di luar, penyelidikan dikepalai Jang Jae-yop. Jang mendapatkan info bahwa tidak ada laporan sama sekali tadi malam. Jang pun merasa aneh karena di apartemen itu sangat banyak penghuninya. Masa tidak ada satupun yang mendengar sesuatu yang aneh. Nah, Han sendiri yang melihat TKP makin membuatnya takut. Dia mencoba membayangkan bagaimana pelaku melihat ke arah apartemennya.
Di kantor, polisi menemukan petunjuk bahwa korban ini bukan penghuni apartemen itu. Anehnya di sini, setelah diselidiki, tidak ada saksi sama sekali yang melihat pembunuhan itu. Padahal polisi yakin dengan cara membunuh sebrutal itu, apalagi di parkiran yang nampak jelas, harusnya ada suara berisik yang terdengar. Zhang meminta lebih banyak personil kepolisian untuk menyelidiki kasus ini. Kasus ini menggemparkan sampai-sampai tayang di TV. Zhang sendiri masih mencoba mencari info dari penghuni apartemen lain, tapi mereka rata-rata bilang tidak mendengar hal aneh malam itu. Sementara Han yang masih dihantui ketakutan mencoba menelpon istrinya. Ternyata istrinya telat menjemput anaknya. Istrinya terlambat beralasan mentraktir teman-temannya karena dia baru saja pindah apartemen. Istrinya ini merasa aneh karena Han jadi seposesif itu. Beberapa saat kemudian, istrinya mengirimkan foto dia bersama anaknya ke Han. Kembali ke Zhang, salah satu siswa mendengar suara jeritan di jam 2 pagi. Dia yang penasaran mencoba mengintip ke balkon, tapi ibunya malah mematikan lampu apartemennya. Tiba-tiba, si ibu berteriak meminta anaknya masuk ke mobil. Dia tidak peduli meskipun Zhang seorang polisi. Zhang makin merasa ada yang aneh dengan para penghuni apartemen ini. Sementara Han yang baru pulang kaget melihat Bu RT ada di rumahnya. Istrinya menjelaskan bahwa Han diminta untuk tanda tangan di surat penolakan untuk membantu polisi perihal kasus pembunuhan itu. Lagi pula, korban yang kemarin bukan penghuni apartemen itu. Jadi tidak ada kewajiban penghuni apartemen membantu. Dan jika rumor itu terus menyebar, harga apartemen di sana akan turun. Han yang kontra dengan kebijakan itu pun enggan menandatangani surat tersebut. Malam harinya, Han mencoba melaporkan tentang kasus itu menggunakan nama anonim. Tapi pikirannya yang terus bimbang, takut keluarganya jadi terseret di kasus ini pun akhirnya mengurungkan niatnya. Esok harinya, Zhang menyelidiki di sekitar TKP. Ada jejak ban mobil yang menuju ke bukit di belakang apartemen. Kalau diruntutkan dengan sedikit bukti yang dia dapat, di jam 2 pagi seorang siswa mendengar suara jeritan. Di jam yang sama, pengantar koran melihat seorang pria berlari ke bukit itu. Zhang yakin di jam 2 itulah pelaku melakukan aksinya. Tapi di jam 4, korban menelpon polisi. Jadi intinya, korban ini masih hidup selama 2 jam, lalu pelaku kembali lagi untuk membunuhnya. Yang jadi pertanyaan para polisi kali ini, apa yang dilakukan pelaku selama 2 jam? Zhang sendiri kesal, andai selama 2 jam itu ada yang melapor, pasti nyawa korban masih bisa selamat. Perkembangan penyelidikan itu disiarkan di TV, membuat Han yang melihatnya merasa bersalah. Berkali-kali suara telepon terdengar, tapi ketika diangkat, tidak ada jawaban dari si penelpon. Membuat rasa takut Han kembali. Han sadar bahwa anjingnya menghilang, jadi dia dan istrinya mencoba mencari di luar. Dari kejauhan, Han ini diawasi oleh pelaku. Esok harinya, Zhang mendapatkan surat penolakan itu. Akhirnya dia tahu alasannya sangat sulit mendapatkan kesaksian dari para penghuni apartemen. Zhang sendiri sudah memeriksa CCTV lift di mana di jam 2 pagi itu ada 3 penghuni yang terlihat di lift. Pertama, dia menuju lantai 4 tapi apartemen itu tampak kosong. Akhirnya dia menuju ke lantai 6 ke apartemennya Han. Istrinya Han sendiri tampak tidak kooperatif ke polisi. Jadi Zhang menunjukkan surat penolakan itu dan menanyakan kembali di jam berapa Han ini pulang. Istrinya cerita jam 2 Han pulang dengan keadaan mabuk. Yang dia ingat suaminya ini buru-buru mematikan lampu. Tapi memang ketika Han mabuk dia melakukan sesuatu yang aneh. Zhang meminta anak buahnya ke bawah dan melihat Zhang dari balkon apartemen Han. Untuk memastikan jika Han melihat TKP kejadian itu, apakah jelas atau tidak dari balkonnya. Zhang lalu memberikan kartu namanya. Sebelum pergi, anaknya Han meminta polisi mencarikan anjingnya yang hilang. Di sisi lain, Han yang baru turun dari bis kaget melihat selebaran poster anjingnya yang hilang.
Dia langsung menghubungi istrinya. Dia marah karena di selebaran itu ada nomor dan namanya. Dia takut pelaku akan tahu identitasnya. Jadi sebisa mungkin dia mencabut selebaran yang dia lihat. Tiba-tiba seorang pengendara motor terlihat membuntutinya. Han merasa aneh, tapi dia malah dikagetkan dengan Jang. Jang lalu memperkenalkan dirinya, tapi pandangan Han tidak lepas dari pengendara motor itu. Jang ini yakin bahwa Han melihat kejadian itu, tapi Han sendiri menyangkalnya. Dia beralasan di malam itu dia sedang mabuk. Tiba-tiba Jang mendapatkan telepon perkembangan kasus ini. Polisi menemukan pacar korban, dan korban ini terlihat terakhir kali dengan pacarnya. Jadi polisi menduga pacarnya inilah pelakunya. Pacarnya ini kabur dari kejaran polisi. Jang menabraknya, tapi pria ini masih selamat. Berusaha kabur kembali dan bersembunyi. Tiba-tiba HP miliknya berdering. Anehnya, telepon tersebut dari pacarnya yang sudah meninggal. Dia ketakutan dan menjawab, tapi dari belakang tampak sosok laki-laki mendekatinya. Malam harinya, pacar korban diketemukan tewas setelah mengkonsumsi cyanida. Polisi berasumsi bahwa dia bunuh diri karena takut ditahan oleh polisi. Media dan polisi beranggapan bahwa pacarnya ini adalah pelakunya. Tapi Jang berpikir lain, karena ditemukan alat untuk membunuh di rumah pacarnya korban ini. Loh, kok ditemukan alatnya masih merasa dia bukan pelakunya? Jang ini sudah melakukan penyelidikan selama bertahun-tahun. Jika berpikir dari sisi penjahat, dia akan menyembunyikan alat membunuhnya, bukan malah seakan-akan diperlihatkan. Jadi dia berasumsi pacar korban ini dijebak. Sementara Han mencoba melihat foto pacar korban ini. Setelah dilihat baik-baik, Han yakin bahwa dia bukan pelakunya. Tiba-tiba bel rumahnya berbunyi. Choi Soyeon, tetangga apartemen Han yang dia temui di lift di awal film tadi, menghampirinya. Dia menunjukkan foto pacar korban dan bilang bahwa dia bukan pelakunya. Di malam itu, Choi melihat dengan jelas pelaku melakukan aksinya. Han tampak kaget mendengarnya. Hatinya yang bimbang membuatnya tetap mengelak dan bilang tidak tahu. Choi meminta Han menemaninya ke kantor polisi untuk melapor, tapi Han terus menolak. Choi kembali ke apartemennya, tapi di lift seorang pria masuk. Choi merasa tidak asing dengan pria ini. Dia yakin pria itu pelakunya. Lift terbuka, tapi pria itu tidak ikut turun. Choi bergegas masuk ke apartemennya. Tiba-tiba pelaku langsung menyerangnya. Kembali ke Han, dia mendengar suara HP berdering. Ternyata HP milik Choi ketinggalan, di mana suaminya menelpon. Han pun mengantar HP itu ke apartemen Choi, tapi di sana dia malah melihat Choi yang sudah terbunuh dan pelaku membersihkan TKP-nya. Choi dibuat kaget, HP itu berdering lagi. Dia langsung berlari disusul pelaku dari belakang. Dia berlari ke pos satpam, tapi tidak ada orang. Jadi dia berusaha menelpon polisi. Tiba-tiba suara anaknya memanggil. Han ketakutan karena pelaku tepat di belakang keluarganya. Takut keluarganya akan kenapa-kenapa. Akhirnya Han mengurungkan niatnya. Dia berlari mendekati keluarganya dan pelaku bersembunyi. Jang tiba-tiba datang menanyakan apakah Han melihat pelaku di TV. Dari kejauhan, si pelaku ini mengawasi. Nah, si istri ingin kembali ke apartemennya. Han lalu mencegahnya. Jang juga berpamitan, tapi Han melarangnya. Jang lalu menanyakan apakah pacar korban ini benar pelakunya. Han pun ketakutan karena dia terus diawasi pelaku. Jadi dia berteriak bahwa dia tidak tahu, membuat anaknya kaget dan menangis. Jang pun berpamitan pergi. Han meminta maaf ke anaknya dan tiba-tiba anjing mereka kembali. Han berpikir bahwa anjingnya ini dibebaskan oleh pelaku, yang artinya pelaku akan terus mengawasinya. Sementara itu, polisi merayakan keberhasilan mereka mengungkap kasus ini. Esok harinya, Han melihat seseorang menembakkan poster Choi yang menghilang. Ternyata
orang tersebut adalah istrinya Choi. Han merasa bersalah karena tidak bisa bilang bahwa Choi sudah meninggal. Kembali ke Jang yang menemukan petunjuk baru. Dia menemukan sebuah mobil yang dicuri di malam kejadian. Polisi yang lain menghampirinya. Jang marah karena bukti itu tidak diberikan ke dia. Polisi itu beralasan kasusnya sudah ditutup, lalu Jang menunjukkan poster Choi yang menghilang. Jang berasumsi bahwa Choi ini seorang saksi dan dia diculik oleh pelakunya. Kembali ke Han yang melihat suaminya Choi sedang disidang para penghuni apartemen. Satpam melarangnya menempelkan poster-poster tersebut. Bu RT juga melarang karena dengan menempel poster itu akan ada rumor-rumor aneh di apartemen itu yang menyebar nantinya. Suaminya Choi ini bersikeras karena cuma ini yang bisa dia lakukan. Lalu Bu RT malah bilang mungkin saja Choi ini kabur karena berselisih dengan suaminya. Bu RT meminta satpam untuk mengambil poster-poster itu. Suaminya Choi menolak dan poster-poster itu terjatuh. Istrinya Han membantunya lalu suami Choi pun pergi. Bu RT langsung sinis ke istrinya Han. Istri Han dengan santai bilang bahwa Bu RT meminta Kola untuk mencabut semua selebaran itu dari apartemen. Istri Han ini tahu alasan Bu RT ini kekeh menjaga agar tidak ada rumor yang menyebar tentang apartemen itu. Bu RT takut harga sewa apartemennya turun sementara suaminya ini pengangguran. Kembali ke Jang yang menemukan mobil curian itu. Mobil itu sudah terbakar tapi masih ada sebuah memori yang utuh. Setelah melacak GPS di memori itu, diketahui mobil itu sempat berhenti lama di sebuah pemukiman. Jang berspekulasi bahwa mungkin itu rumah si pembunuh. Jang mengawasi dari mobil dan melihat pelaku, tapi dia tidak bisa menangkapnya karena kurangnya bukti. Andai saja ada seorang saksi yang mengaku, pasti dia bisa dengan mudah menangkap pelakunya. Tapi setidaknya kali ini dia mendapatkan identitas terduga pelaku. Esok harinya, anak buahnya terus mengawasi pelaku sementara Jang mendekati Han. Dia bilang pelaku sudah ditemukan tapi tidak ada yang mau bersaksi. Lalu Jang menunjukkan foto pelakunya. Orang ketiga penghuni apartemen yang mungkin melihat pelakunya adalah Kola. Han kaget lalu dia pun pergi. Dia menanyakan ke satpam keberadaan Kola. Kola sendiri menjual barang rongsokannya dan malah mengambil beberapa botol bir di sana. Han yang melihatnya segera berlari menyusulnya. Han meminta Kola untuk tidak mengatakan apa-apa ke polisi tentang kasus pembunuhan itu karena nantinya dia akan terbunuh. Kola pun ingat tentang pria bertopi yang membawa palu itu. Han pun mengangguk dan bilang malam itu dia juga melihatnya. Kola lalu bilang pria bertopi itu ada di belakang mereka mengawasinya dari tadi. Han langsung ketakutan, dia menggenggam kaleng bir dan menyerang pria itu. Ternyata pria itu polisi yang dikirim Jang untuk mengawasi Han. Jang meyakinkannya kembali untuk menangkap pelaku, tapi Han malah melenggang pergi. Jang pun marah karena jika pelaku masih bebas akan ada korban yang lain. Han lalu berteriak, apakah jika dia bersaksi, polisi akan melindungi keluarganya. Jang bilang kalau pelaku segera ditangkap, mungkin Choi bisa ditemukan kembali. Tiba-tiba polisi yang tadi bilang bahwa Kola menghilang. Mereka mencari keberadaan Kola dan mencoba mengikuti kaleng bir yang terjatuh di jalan. Sampai pada akhirnya mereka menemukan Kola yang terluka di sebuah gedung kosong. Di rumah sakit, Han cerita dia punya anak dan istri, dia juga punya tagihan bank yang harus dia bayar. Hal-hal itulah yang membuatnya untuk tidak ikut campur di kasus ini dan membahayakan keluarganya. Han lalu bilang bahwa Choi sudah tewas. Han kembali ke rumah istrinya, menyayangkan keputusan Han untuk tidak melapor ke polisi sejak awal. Tapi Han menjelaskan bahwa dia ingin melindungi keluarganya. Dia sendiri sadar keputusannya waktu itu salah. Mungkin jika waktu itu dia mau menemani Choi untuk melapor, Choi pasti masih hidup. Jadi dia membulatkan tekadnya kali ini untuk melapor ke polisi. Polisi menunjuk foto pelaku dan Han mengangguk. Segera puluhan polisi bertindak untuk menangkap pelakunya. Han cerita
bagaimana kronologi kejadian di malam itu. Dia sendiri takut untuk melapor karena pelaku tahu tentang apartemennya. Kembali ke Jang yang berhasil menyudutkan pelaku bernama Tae-ho. Tapi Tae-ho tidak kehabisan akal. Dia meledakkan oven di depannya. Kesempatan itu digunakannya untuk kabur. Jang berusaha mengejar tapi dia masih dalam keadaan linglung. Di kantor polisi, Han bingung melihat para polisi yang datang dengan luka-luka. Dia sadar bahwa polisi gagal menangkap pelaku. Membuatnya makin takut pelaku akan menargetkan keluarganya. Jadi dia segera pergi menghubungi istrinya untuk segera mengunci apartemen mereka. Jang berusaha menghentikannya tapi dia gagal. Ketika Han pergi, Jang melihat sebuah mobil hitam yang tiba-tiba berbalik. Han sadar mobil hitam itu terus mengikuti mereka. Dia yang takut segera membanting setir. Sopir taksi itu marah karena Han hampir membuat mereka celaka. Han meminta maaf dan meminta sang sopir melanjutkan perjalanannya. Tiba-tiba mobil itu datang lagi. Kali ini dia menabrak taksi Han. Pria bertopi keluar menyerang Han yang ternyata suaminya Choi. Suaminya ini marah karena Han melihat pelakunya tapi tidak mau bersaksi membuat Choi jadi korban juga. Jang datang menembak bahunya. Han pun menghentikannya. Dia meminta maaf ke suaminya Choi, lalu Han pergi. Di apartemen terdengar suara bel berbunyi. Istrinya ini takut, tapi dari balik pintu terdengar bahwa dia ini polisi yang dikirim Jang. Meskipun ragu, tapi istrinya Han ini tetap membukakan pintunya. Ternyata benar, dia seorang polisi. Tapi ditemukan kantong kresek di depan apartemen dan setelah dibuka isinya kepala anjing. Polisi itu lalu diserang oleh Tae-ho menggunakan palu. Istrinya Han segera lari ke kamar dan menyembunyikan putrinya di lemari. Tae-ho masih santai melihat di balkon, lalu dia dengan tenaganya berusaha membuka pintu tersebut. Tae-ho menyerangnya dan di sana putrinya keluar. Tae-ho berhenti dan melihat sang anak itu. Si ibu memintanya untuk pergi, lalu dia memukul kaki Tae-ho dengan palu. Istrinya Han ini kabur dan Tae-ho melempar palu ke arahnya. Terus berlari meminta pertolongan tapi tidak ada yang membantu. Ternyata satpam juga sudah dibunuh oleh Tae-ho sebelumnya. Dia terpojok, tiba-tiba ada dua orang yang keluar dari lift. Orang-orang di luar juga melihat kejadian itu tapi mereka lebih memilih diam. Tae-ho pergi setelah mendengar teriakan dari Han. Setelah memastikan anak istrinya selamat, Han mengejar Tae-ho yang menuju ke bukit. Bermodal sebuah tongkat, dia mencari keberadaan Tae-ho. Tae-ho menyerangnya dan mereka berdua bertarung. Han terus diserang oleh Tae-ho. Han yang terkapar cuma bisa menggigit tangan Tae-ho. Dengan kekuatan terakhirnya, Han memukul Tae-ho sampai pingsan. Hujan kali itu sangat deras, banjir sampai turun ke bawah mengakibatkan tanah di sana longsor. Han tersadar dan mencoba berdiri. Dia kaget melihat mayat Choi di lumpur tersebut, serta mayat-mayat yang lain yang sudah menjadi tengkorak. Dia yakin itu semua jasad dari korban-korbannya Tae-ho. Dia melihat Tae-ho yang sekarat tertancap kayu. Han tidak peduli, dia memilih pergi. Setelah dirawat, Jang menghampirinya. Jang ngasih tahu suaminya Choi yang ditembaknya masih selamat. Han menanyakan apa sebenarnya motif Tae-ho membunuh korban-korbannya. Jang yakin tidak ada alasan yang jelas untuk seorang psikopat membunuh. Jika dia ingin membunuh, ya tinggal membunuh. Alasan itu yang membuat Han memutuskan untuk pindah dari apartemennya. Bu RT menyarankan jangan menjual apartemen di bawah harga pasaran, agar harganya tidak rusak. Malam harinya, Han memutuskan kembali ke TKP parkiran, mencoba berteriak meminta tolong sekencang-kencangnya. Tapi tidak ada satupun penghuni yang keluar. Keputusannya untuk pindah pun tepat karena di lingkungan itu orang-orangnya sudah tidak peduli satu sama lain. Dan film pun berakhir. Film ini benar-benar rekomendasi buat kalian. Banyak isu-isu di kota-kota maju yang dibawa ke film ini.
Seperti hidup bertetangga yang individual, tidak peduli satu sama lain. Dan orang-orang yang mementingkan dirinya berkedok kepentingan bersama seperti Bu RT ini. Yakin sih pasti ada aja orang kayak Bu RT ini di sekitar kalian. Seperti biasa, like kalau kalian suka, dislike kalau enggak, subscribe kalau belum. Sampai jumpa di video yang lain. Dah jum.